Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Shalom, Project. Saya manggilnya Shalom, apa? shalom Le Bro nih ya? Nisa. Enggak, saya Jawa. Bukan, bukan, bukan Medan ya? Oh, bukan, bukan. Oh, Saya bukan. Iya, Jawa. iya. Iya, saya Tapi aku kebetulan minta itu. maaf, sorry ya Bro. Gimana, Aku bro? sebentar ya. Jadi mungkin Mm-mm. jam 3.30 ya. 15 menit Mm-mm. boleh ya? Boleh, 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 bro. Karena ini udah tepar Gue mau nih. ba Oh, gue siap. mau bahas cepat aja sebenarnya nih. Jarang-jarang gue mau naik di room kan. Oh, Biasa oke, oke. nyimak-nyimak doang. Nah, Oh, oke. Gimana, gue gimana? kan Islam kan background nih. Nah, kita persamakan perspektif dulu ya. Oke. Masalah apa namanya? Ada tiga hal yang pengen gue tanyain sih sebenarnya. Nah, nomor satu, kita persemakan perspektif kalau ya, Dwi Natur Kristus itu diofisit ya, bukan hypostatic union gitu ya. Kita pakai perspektif itu ya. Jadi hypostatic union itu kita pakai pada perikoresis ya, biar sama aja. Eh, enggak. Gimana? Hypostatic union itu ya Dwi Natur itu. Apa? Oh, berarti kan pakai ini ya, pakai konsili Chalcedon berarti kan. Iya, Nah, cuman betul. kalau pada Konsep. praktisnya sih kalau gua diskusi sama Ben Hur sih gitu kan, sama beberapa juga naik ke apa namanya? Komalnya Bro Jeki tuh. Pastor Cipto juga lebih secara praktis juga pakai itu sih. Kalau hypostatic union itu lebih kepada kita berbicara tentang ketritunggalan ya, perikoresis. Nah, tapi kalau diofisit kita pakaikan kepada duinatur. Tapi kan nggak masalah juga sih kalau perspektifnya project pakai Ya, hypostatic kalau union tuh sebagai kalau duinatur. perikoresisnya kan ke Mm-mm, itu Tritunggalnya. mm-mm, Tapi kalau hipostatik unionnya kan di Dwinaturnya. Dwinatur dalam mm-mm. Nah, satu itu kan pribadi. perspektif barat kan dia apa kalau perspektif barat kan hypostatic union duinatur lalu Mhm. perikoresisnya itu kan ona apa namanya ona substantia tres personae Iya, kan nah karena kalau itu karena udah benar. pribadinya kan pakai personae sedangkan kalau timur kan pakai hipostasis sedangkan Mhm. skolastik itu pakai subsistence kan pribadinya itu atau Aku baru keberadaan dengar, aku baru dengar. baru denger ya dari Bro Ben Hur sih Oke. itu Oh, kalau dia keberadaan aku agree. agree ya, itulah. Oke lah kalau pakainya project perspektifnya ada positif yang dominatur. Nah, yang gue pengen tanya gini project, apa namanya? Tadi gue di projectnya nggak boleh lama-lama takutnya apa namanya, kayaknya dianggap skismatik gue. Jadi takut dia kan ininya yang nonton banyak ya. Nah, yang gue pengen tanyain gini, satu masalah apa namanya? Prainkarnasi Yesus adalah keilahian toh sang firman. Ya, Nah, prainkarnasi Yesus lalu dia adalah firman. lalu nuzul, dia berinkarnasi Ya. menjadi manusia. Nah, gue mendengar pernyataan begini, kalau apa namanya setelah dia mengambil, dia menjadi lebih rendah apa namanya Merendahkan daripada dirinya, sang mengambil bahasa orang hamba. Ya, betul. ya karena dia apa namanya apa sih namanya tadi? Bentar, gue mati pasangin bunyinya nggak ini nih. Nah, Nggak dia dengar kok, bro. Nggak dengar. nggak kedenger ya. Nah, dia merendahkan apa namanya menjadi sementara waktu selama 33 tahun dia menjadi lebih rendah daripada Bapak karena dia mengambil sarx daging gitu kan, hologos sarx egerneto ya kan. Di dalam diri sang logos ini mengambil titik lah ibarat kata ini sang logos ibarat kata adalah semesta, dia mengambil titik ya, karena nilas titik rusak susu sebelanga untuk sementara waktu 33 tahun dia menjadi lebih rendah. Begitu nggak konsepnya? Eh, enggak, itu kan gini. Jadi sampai ketika dia naik, dia pun tetap hypostatic union. Jadi tetap dia memiliki tubuh Hmm. jiwa roh kemanusiaan tetap ada,
Mm-mm. kemudian Sang Firman yang ada diam dalam diri Allah, yang keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah itu dia tetap ada. Jadi Mm-mm. memang Nah, sang, memang sang yang firman itu kan gimana? tidak berkurang, tidak hilang, kekal, ya toh. Betul, Nah, betul, betul. tapi gue dengar pernyataannya si Jeki kemarin, apa namanya, bahwa untuk Mm-mm, sementara waktu selama 33 tahun, karena dia mengambil mm-mm. rupa Starks itu, mengambil daging, inkarne, mengambil kan, Egerneto mengambil daging di dalam dirinya sang Firman ini ya. Jadi Firman ini kalau ibarat kata kita berbicara dengan lingkaran, di lingkaran ini terdapat titik nih. Ini perspektif gue ya, terdapat titik. Nah di titiknya itu menjadi apa namanya ya daging itu. Nah makanya untuk sementara waktu dia ada nilainya lah. Karena nilai titik Oh, ya kalau dia menjadi lebih kalau rendah yang sementara waktu. Nggak yang begitu? sementara waktu itu di Ibrani memang ada dicatat dia yang sementara waktu dibuat lebih rendah daripada para malaikat. Mm-mm. Itu. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam ayat-ayat Efesus bagaimana dia dimuliakan. Dimuliakan dalam artian segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya di dalam hypostatic unionnya. Jadi di surganya Mm-mm. itu dia diberikan segala kuasa baik itu di surga dan di bumi. Memang Mm-mm. firman itu dari sejak dahulu memang berkuasa dan selalu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Mm-mm. untuk sementara waktu dia merendahkan diri lebih rendah dari para malaikat-malaikat. Nah, untuk Mm-mm. dia kemudian sang firman itu di dalam apa ya? Dia kan mengambil rupa seorang hamba, terus ya itu ya hypostatic union itu ketika dia naik ke surga, maka Mm-mm. seluruh itu diserahkan kepada Mesias, Raja Allah manusia itu. Hmm, berarti apa namanya? Secara logis di dalam ini nggak sih konsepnya bener nggak gue gambaran konsep atau enggak diagramnya lah. Perikoresis itu kan tiga tuh ya, ya kan tiga tarian tuh kan. Pernah lihat Tesseract belum bro? Tesseract. Belum terserah. Coba bro, Tesseract GIF atau Tesseract animasi Tesseract. Bentar ya. Itu bro akan mudah melihat apa sih perikorosis. Oh, udah bro. Oke, ya coba dilihat Iya. dulu. Dia empat dimensi Tesseract ya. ya bisa dibilang empat dimensi, tapi aku Mm-mm. nggak melihat ke empat dimensi ya. Aku cuma Mm-mm. melihat ke kita mudah memahami aja. Jadi ke Mm-mm. saling mendiamian itu seperti itu. Ini cuma contoh ya, dan contoh itu pasti tidak sempurna. Jadi jangan Mm-mm. jangan di secara verbal kan, secara literalkan ya. Mm-mm. Nah, Itu. masalahnya kan kalau kita ngeliat simbolisasi ikonografinya perikoresis itu kan lingkaran, baru tiganya setara tuh kan, ngikutin apa namanya Filipi Oh, 2 ayat 6 kan. yang ya saling itu ya, saling itu. Iya, Eh, itu kan, itu memang memang aku bukanya dari filsuf ini. Apa mm, per filosofi apa gitu ya. Itu dari YouTube dia memang membahas filsuf, filsuf aja itu. Jadi itu mm. dia ngasih contoh seperti itu dan menurutku itu it makes sense dan easy to understand sih. Karena itu aja aku ambil. Nah, secara kalau berbicara tentang mengambil rupa manusia, bisa nggak kalau gua konsep gua apa namanya rekonstruksi baru itu benar perikorosisnya, baru gua tambahin titik di dalamnya si sang firman nih. Kan tiga-tiganya hipostasis tuh. Cuman gua tambahin titik di salah satu hipostasis itu, yaitu sang firman. Gua tambahin titik sebagai sarks. Itu bisa begitu nggak konsepnya, bro? Nggak bisa ya? Eh, kalau kalau kayaknya bro pernah, aku pernah lihat bro di bawah itu pas aku sharing gambar mengenai Dwi Natur ya. Kayaknya pernah deh. Mm-mm. Itu Hmm, sebentar. hmm, Bentar ya, ini lagi loading. Jadi iya. eh, aku menggunakan yang ini ya, Tritunggal Timur ya. Kalau Tritunggal Barat kan perisai kayak perisai kebalik itu kan. Mm-mm. Nah, kalau Tritunggal Timur itu ada.
fasa. Sebentar ya. Aduh, aku udah bener-bener harus Iya kan? take a Pakai rest. pakai ngobrol aja bro, bisa nggak? Biar takutnya lu capek. Oke, Nah, gue oke, pengen, oke. pengen tanyain tiga hal Mm-mm. itu sih. Satu Oke, hal itu silakan, yang silakan. pertama tuh. Nah, nah, Mm-mm. ya, kalau misalkan ya secara apa namanya, secara logis, secara ontologis, kalau misalkan tubuh Mm-mm. Yesus ada di dalam Sang Firman, ya kan itu kan Mm-mm. tiga perikoresis tuh. Nah, tubuh Sang Mm-mm. Yesus ini dagingnya, sarksnya ini ada di dalam salah satu hipostasis, yaitu Sang Firman. Kalau misalkan benar begitu, itu benar nggak menurut lu bro? Salah apa benar? Apa keliru? Eh, ya kalau kalau misalnya dibilang seperti itu, ya ada benernya. Maksud saya Ada gini, benar juga kan? karena Hmm. gini, perikerosis itu kan ada di dalam sisi Allah, gitu kan. Mm-mm. Nah, tetapi kan Mm-mm. kita juga tahu bahwa Yesus itu dia juga apa namanya? Dia juga mungkin seperti ini ya grafiknya ya, biar mudah aja. Oke, ini kan perikerosis Allah Tritunggal, Mm-mm. Bapa, Firman, dan Roh. Mm-mm. Nah, kita tahu bahwa Firman ini dia menjadi manusia. Mm-mm. Ika ya, Yesus Kristus, dia adalah sepenuh firman dan dia sepenuh manusia. Mm-mm. Nah, kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Nah, firman ini kan tidak berkurang, tidak hilang, kekal kan? Oh, betul, ya betul. Iya kan? Nah, ketika ada sisi manusianya di dalam perikorsis itu, dia menjadi satu titik. Wih, naik sih Quincy Apologet nih. Halo bro, salam Kayak salam. numpang tidur ya. Jangan dong. Aku juga Gue mau lagi, tidur ini. iya sebenarnya gue cuman lagi itu gara-gara naik di roomnya si Jackie, cuman apa namanya, gue cuman dikasih satu pertanyaan doang. Ya, eh, misalnya gini, bro. Ini Hmm. yang ini ya, apa yang kita pahami ya. Hmm. Eh, Firman itu menjadi manusia Yesus Kristus. Maka kita tahu bahwa Hmm. Firman itu memiliki natur sepenuh Allah yang berperikerosis, Nah, betul? bisa Dan dibantu dia nggak bro gambar manusia. gambar lingkaran, baru lu bagi Mm-mm. tiga, bagi tiga pie, lingkaran bagi tiga pie, enggak di dalamnya Iya. aja, di dalamnya aja. Oh, Ngikutin perichoresis yang ada di Wikipedia ya kan. Nah bagi tiga, set, diputar, dilingkarin, nah baru dibagi tiga. Nah, nah sekarang gini. ini tiga-tiganya perichoresis nih ya. Nah baru dikasih titik nih, karena si Sang Firman anggap aja yang kanan tuh dikasih titik. Titiknya di mana? Bolehlah di kanan. Di sini. Iya. Nah, itu kan Sarks nih kan. Nah, dia menjadi ya titik lah ya kan. Nah, dia menjadi Mm-mm. lebih rendah daripada sang bapak. Sang bapak di kiri lah ya, anggap ya. Lebih rendah karena dia mengambil Sarks itu. Benar nggak begini konsepnya? Ini gambaran gue sih. Oh, ya kalau menurutku yang ini udah clear banget sih, bro. Mm-mm. Aku terus terang aku nggak terlalu paham ini ya. Tetapi Mm-mm. bahwa kita tahu dalam keilahiannya Firman itu pasti sepenuh Allah. Mm-mm. Nah, Kenapa? sepenuh alanya Karena ini dia kan berperikerosis. Karena dia berperikoresis berperikerosis kan. Mm-mm. Bapa Firman Rohnya. Nah, ini Mm-mm. dia sepenuh manusia. Sepenuh manusia. Nah, maksudnya kalau kalau aku coba pakai yang paling sederhana ya, misalnya Mm-mm. kitab, bro ya, kitab Al-Quran. Mm-mm. Sorry, Al-Quran ya, Al-Quran. Mm-mm. Itu kan dia sepenuh firman dan dia Mm-mm. sepenuh buku. Mm-mm. Nah, firman ini tidak diciptakan. Ini Mm-mm. kodim di dalam diri Allah. Bahkan Mm-mm. Zulkifli, saya pernah debat sama Zulkifli, Zulkifli juga mengatakan bahwa firman itu Allah. Mm-mm. Seperti itu ya. Ya, memang Mm-mm. Zulkifli nggak ada di sini. Nah, aku mungkin dirimu punya Mm-mm. terjemahan yang lain. Oke. Nah, Mm-mm. dia sepenuh firman dan dia sepenuh ini tidak diciptakan. Nah, kalau dia Mm-mm. tidak diciptakan berarti dia dalam ranah Karena kan ini pencipta. ada Itu di udah konsekuensi. ranah mental lah ibarat kata ya, apa firman ini ada di ranah mentalnya Tuhan kan. Nah, kalau buku ini kan ada di Ya, luarnya kan, ya. gitu. Nah, yang gue tanyain tentang konsep yang tiga tadi, pi itu, kalau gue pakai konsep itu terus gue tambahin titik, bener nggak itu bro? Eh, ya, aku baru lihat ini sih, bro. Eh, Gue baru 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 mengkonsepkan kali ini ini lihat karena seperti ini.
baru mengkonsepkan ini karena ada pernyataan Borojiki. Kenapa acap kali Bapak selalu Yesus selalu acap kali mengatakan bahwa aku lebih besar, Bapak lebih besar daripada aku? Karena untuk sementara waktu selama 33 tahun dia mengambil rupa manusia di dalam dirinya. Nah, rupanya manusia ini karena kan sebagai aib lah ibarat kata kan. Nah, gue taruh dengan konsep seperti ini. Nah, menurut Bro Jack, make sense nggak ini? Eh, aku nggak tahu ya bro ya. Aku belum belum bisa memahami yang pertama seperti itu karena kan Mm, pola pikir kita kenapa ini terjadi seperti ini? Ini karena mm, ini yang terutama ya. mm, Karena ini. Jadi memang kalau mm, dia hanya sepenuh firman, dia nggak mm, mungkin mm. disalib. Allah itu Iya. roh, Mm, betul. Nah, dia pasti sepenuh manusia baru terjadi penyalipan. Nah, konsep penyalipan sendiri ini kan mm, berasal dari konsep perjanjian lama. Orang mm, mm, bawa korban, korbannya dibunuh, orangnya selamat. Gitu loh. mm, Jadi mm. Yesus Karena ada disalib pergantian bagi kan ya, kita, ada konversi. ya ada substitusi supaya kita Setuju. selamat. Nah, Mm-mm, tujuannya kan di situ tadi. Jadi mm-mm, kalau dia hanya sepenuh Allah, maka dia nggak akan bisa disalib. Tapi kalau mm-mm, dia hanya sepenuh manusia toh, maka dia tidak bisa melakukan pengampunan dosa. mm-mm, Sebenarnya kok rumit-rumit sih? Kan mm-mm, pertanyaan utamanya itu ya. Kok mm-mm, rumit-rumit? Kenapa? Karena satu, Allah kudus dan dia mm-mm, juga pengasih. Nah, mm-mm, kudus ini dia pasti nabrak dosa. mm-mm, Dia maha kuasa, betul. Tapi kemahakuasaannya tidak bisa membuat dia berbuat dosa. Dia, walaupun dia maha kuasa, tapi dia tidak bisa berbuat dosa. mm-mm, Gitu loh. Nah, karena itu nabrak sifatnya. mm-mm, Nah, upah dosa cuma satu, kematian. mm-mm, Nah, setelah kematian ini, berarti kan nggak ada solusi lain selain harus ada yang mati menggantikan kita. mm-mm, Supaya kekudusan Allah tergenapi, pengampunan Allah tergenapi. mm-mm. Atau enggak Nah, dibikin itu sih konsep bro. gambarnya gini deh bro. Tolong dibikin Oke, Bapa, silakan. Putra, Roh Kudus di atas nih, baru digaris. Nah, Bapa, B aja, nggak usah pakai segitiga bro. Langsung Oke. ditulis hurufnya aja. B, Oh, baru ke kanan ya, oke. ke kanan. B, P, Putra, Roh Kudus, BPR, baru digaris ke bawah. Nggak, dikasih garis bawah. Dikasih garis bawah. Nah, yang nuzul kan ini mana? Putra kan? Sang Firman kan? Ke Ya, bawah. Di bawahnya jadi ya, manusia betul. bawahnya. Bawahnya M. M. Nah, bawahnya M. Nah, sebenarnya kalau secara ontologis kemarin gue tanya sih tiga-tiganya bisa nuzul. Makanya cuman kalau misalnya ketiga-tiganya nuzul apa nggak triteos. Nah, tapi kita kesampingkan itulah. Nah, ini yang M ini yang jadi manusia ini karena dia menembus batas garis itu tuh bro, makanya dia menjadi kalau kita nggak memakai yang payang tadi ya, yang dibagi tiga tadi tuh, nah dia menjadi lebih rendah daripada Bapa ataupun Roh Kudus lah ya, karena dia ini di dalamnya dia sebenarnya konsepnya bagusan yang tadi sih, yang tiga titik itu menurut gue ya. Menurut lu gimana bro? Iya. Kalau kalau aku seperti ini, Bro. Kita ini Hmm. yang sedang kita lempar ini kan logos kita, Bro. Mm-mm. Yang di sini ini kan bukan bukan wujud, ini kan keberadaan ya atau wujud, bukan roh, tapi kan Mm-mm. logos kita. Yang kita Mm-mm. sedang bicara di komal ya. Nah, di dalam komal ini ya, ini Jack, ini firman Jack atau logosnya, ini roh Jack. Nah, yang sedang kulempar ke komal ini adalah firmannya si Jack Mm-mm. gitu loh. Nah, wujudnya si Jack itu ada tetap di ini, tapi ketika firman ini keluar, dia Mm-mm. tetap dalam diri Jack gitu ya. Nah, Mm-mm. bedanya kalau firmannya si Jack itu keluar tok suara tok. Tetapi firman Allah dia keluar, dia nuzul jadi manusia. Mm-mm. Nah, kenapa? Karena yang ditebus manusia. Makanya Mm-mm. eh, saya juga bisa menuzulkan tapi cuma dalam bentuk suara. Mm-mm. Di sininya kita ketemu cuma bentuk suara di dalam komal ini, komal berempat ini, bertiga ini. Seperti Mm-mm. itu. Iya, iya, iya.
sebenarnya sih kalau di apa namanya abstrak gue sih yang tadi sih yang P3 tadi tuh Bang Jack. Itu gimana itu? Nggak make sense ya? Apa gimana? Iya, karena nanti karena kan gini, kalau kita bicara bahasa gambar ya, ketika Mm-mm, bahasa gambar itu kan begitu kita bertemu kita paham maksudnya, ya kan? mm-mm, Nah, konsekuensi bahasa gambar kan gitu ya. Nah, ketika aku menggambar ini, terus gini dan gini, nah ini saya mm-mm, bingung, ini maksudnya apa? mm-mm. Kan seperti Mm-mm. itu. Nah, Sang Firman ini kita berbicara, karena kan gue mengacu kepada perikoresis kan. Nah, baru di sini karena ada Sarks, dia ditimbulkan sama dia inkarnasi, dia mengambil Sarks itu, Iya. makanya dia ada cacat sedikit di sini, makanya dia selalu acap kali Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku gitu kan. Selama 33 tahun. Nah, pertanyaan kedua gue, setelah dia mengambil itu langsung lalu dia menaik ke surga sebagai tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu dia menghilangkan saraks ini murni menjadi firman lagi atau gimana? Mm-mm. Atau Iya, ada dia entitas tidak baru hilang. selain saraks? Tidak, dia tetap tetap apa namanya? Dia tetap memiliki tubuh yang namanya sebagai tubuh kemuliaan. Nah, Mm, kalau gambarannya itu pas dia bertemu dengan Saulus, itu kan dia dalam bentuk cahaya. mm, Kemudian juga dalam apa namanya? Daniel, kitab Daniel, orang benar akan bercahaya. mm. Nah, tubuh kemuliaan ini apa namanya? Berbeda Karena firman itu dengan tubuh inkarnasinya kan? Mm. iya berbeda karena tubuh inkarnasinya itu kan ketika belum dimuliakan. Mm, Jadi ketika dia dimuliakan, tubuh inkarnasinya juga berubah. mm. Nah, Bisa dia dibuka menjadi tubuh di kemuliaan. Efesus apa ya? Itulah kenapa dia sangat dimuliakan, lebih tinggi dari segala sesuatu, seperti itu. Jadi Nah, dengan berarti tubuh tubuh ada kemuliaan yang tiga jenis baru. wujud berarti. Ada tiga jenis wujud ya. Tubuhnya murni sang firman, lalu tubuhnya ada cacat sedikit itu karena menambahkan natur apa namanya kemanusiaan, lalu natur kemanusiaan itu hilang, ya kan? Sekarang menjadi tubuh kemuliaan, ada natur manusia kemuliaan berarti kan di dalamnya yang sang firman. Apa benar-benar murni menjadi kembali seperti sang firman yang sedia kala 100%? Bukan, karena gini, kalau Sang Firman itu kan dia kan benar apa istilahnya ini ya, berperikrosis Bapa Firman Roh. Itu kan itu. Sang Firman kan di Mm-mm, situ dalam perikrosisnya. Nah, ketika dia mm-mm, nujul, dia mengambil tubuh manusia, dia seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, tetapi kan wujud manusia itu adalah manusia yang belum mengalami pemuliaan. Nah, baru setelah dia naik ke surga, baru dia mengalami tubuh itu mengalami pemuliaan seperti itu. Nah, bro bisa Oh, bayangkan gini deh. pemuliaan, Bro coba pemuliaan dengan bayangkan dengan sebentar, sebentar, daging ya. bro. Mm, Iya, tetapi bukan daging yang seperti yang kita pegang. Kita nggak pernah tahu daging yang seperti apa. Tetapi dengan apa namanya? Kan ada soma, ada. Jadi bukan sak, tapi menggunakan soma. Jadi soma mm, suke sama soma apa gitu ya, soma natur. Natur apa gitu kan. Jadi mm, ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohaniah. Nah, tubuh rohaniah itu tidak menggunakan sak, mm, tapi soma. Nah, bro bisa mm, bayangkan kayak gini. Ini yang dipakai oleh Cyril ya. Nah, mm, sabit panas, sabit yang di apa namanya? Sabit yang di apa namanya? Sabit yang dibakar dalam api. Dia mm. benar-benar terbakar. Sorry, sorry. Shalom nak. Halo Maya. Ya, jadi gini, sabit. Nah, ini kan ini yang digunakan oleh Cyril dari Alexandria. Nah, sabit ini besi sekaligus panas. Nah, dia bisa Mm, mengeluarkan kemuliaannya gitu loh. Jadi beberapa kali kan Yesus menunjukkan kemuliaannya tuh. mm, Apa namanya? eh, Waktu ditransfigurasi gitu. Jadi itu yang dipakai oleh si menggunakan mm, ilustrasi sabit panas. Ini api,
atau besi atau keduanya, kan Hmm. gitu. Hmm. Nah, artinya Hmm. tubuh itu telah dirembesi oleh kemuliaan. Jadi tubuh itu tidak hilang dalam artian terus lenyap seperti ini, tetapi memang tubuh itu berubah, dirembesi penuh dengan kemuliaan, gitu. Berarti dia ketika naik ke surga menjadi soma ya, bukan sarks lagi berarti ya. Ya, tulisannya Soma, bro. Soma. Nah, lalu kalau dia dikatakan duduk di samping Bapa ketika di surga, ketika naik ke surga ya, Ya. duduk di samping Bapa, itu dia menjadi murni Sang Firman apa Soma ini? Tetap memiliki Soma. Oh, tetap memiliki Soma. Iya, betul. Hmm, iya 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 iya. Berarti Kalau dia ini murni. yang aku bilang Hmm, ini aku berdasarkan penjelasan Romdan ya, Romo Daniel ya. Dia tetap memiliki iya. Soma tadi. Oh, soalnya kalau misalkan Karena kita kan mengacu pada Sofiatul ya, dia bilang Firman mm-mm. inkarnasi balik lagi menjadi Sang Firman. Jadi udah nggak ada Oh, Soma yang dimasuk tubuh no. kemuliaan ini ya, adalah benar-benar murni Sang Firman lagi gitu. Bro. Filipi 3 ayat 20 sampai 21 itu. Gimana tuh? Halo, gimana nak? Mau tak bukain? Bukain aja ya. Filipi 3 ayat ini 20 sampai 21 Tiga. itu. Karena gini ya, Bro, ada juga kan dikatakan kan, ketika Stefanus dalam kepenuhan Roh Kudus, dia juga melihat. Ini kan penglihatan dia melihat Yesus tuh duduk di sebelah kanan Allah. Berarti apa yang dilihat dia? Tentu Hmm. tubuh Yesus dengan tubuh kemuliaan itu gitu. Ada bertahta di surga sana gitu. Nah, itu. Karena kewargaan kita coba Ya. ayah baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan apa? Tubuhnya yang mulia. Ada Jadi yang lagi ayat sudah yang lain dirembesi ayah. kemuliaan. Ada lagi ayat yang lain yang dikatakan Yesus Di itu adalah Efesus ya. perintis kita. Saya lupa itu di mana. Sebagai dia Pendahulu adalah kita ya. perintis kita. Artinya perintis kita apa? Dia manusia Dia pertama yang duluan. ada di surga. Ya, betul. Harus Gue dengan gak enak tubuh nih sama bro. kemuliaannya. Gak enak sama Project nih. Tadinya mau tidur nih. Secara ini deh, tanpa kita tak ngomong tanpa dalil deh. Kita tutup Alkitabnya. Berarti ini ya, dia inkarnasi mengambil tubuh manusia. Bisa dibantu tunjukin lagi nggak Project yang tadi Pak itu? Tadi gue pakai analogi ini Tias. Tuhan Yesus tidak berubah. Oke, gimana? Mana tadi ya? Yang tadi yang Pak itu Project. Oke. Oh nih, Ini. gini Tias, gue punya konsepsi begini. Nah, ini kan perikoresis nih. Nah, yang Sang Firman ini gue kasih titik nih, karena dia untuk sementara waktu selama 33 tahun dia mengambil sarksnya daging, sarks Apa egernet ini? tuh kan, Ini apa ini gambar apa ini? perikoresis. Iya, sebenarnya Perikoresis kalau apa? perikorosisnya itu nggak seperti ini juga. Bukan Ini gini. kan kalau ini kan Ini namanya sepertiga. membagi. Iya, Membagi kalau nih. perikorosis itu Bukan saling mendiami. perikoresis. Ya, Itu kayak pernah saya gambarkan angka 1 tuh di dalamnya satu lagi. Kayak kita gitu loh. ya. Oh, Roh berarti kita ini kan dari Aku ujung kaki udah, sampai pakai ujung teserak rambut ya gitu. berarti ya. Pakai aku teserak tadi berarti udah Project ya. pakai tunjukin contoh tesseract tadi ya. Nah, gue tadi pakai konsepsi begitu karena gue ngeliat di perikoresis yang ada di Wikipedia kan begitu tuh. 3 pai itu dia menari karena perikoresis itu kan koreo itu kan, koreo, menari dia. Nah, gue kasih titik di salah satu hipostasis itu, titik sebagai sarks karena gue mendapat pernyataan dari Bro Jeki itu bahwa acap kali Yesus mengatakan bahwa Jeki Bapa ya, lebih bukan besar. saya. Jeki Iya, Sembiring tadi maksudnya. Nah, Jeki ya, Jeki Sembiring. Dia mengatakan gini, Tias. Apa namanya? Acap kali Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku karena memang untuk sementara waktu Sang Firman mengambil gitu kan, mengambil apa namanya rupa manusia. Makanya untuk sementara waktu Untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah. Iya, memang ada nah, itu ayatnya. untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah yaitu 33 tahun itu kan.
selama masih hidup ya. Karena di dalam misalkan tadi gue bagi dengan pi itu, dibagi 3 itu, nah yang sang firman hipostasis itu gue tambahin titik sebagai nila lah, nila karena nilai titik rusak susu sebelanga dia menjadi lebih rendah karena ada titik itu. Nah, gue pakai konsep itu sih. Menurut lu gimana, Tias? Itu lebih make sense nggak apa gimana? Enggak, itu salah besar. Karena kita dikatakan kita ini menurut polanya. Itu. Makanya manusia, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar. Gambarnya itu seperti apa? Itu sama seperti stempel. Stempel itu kan diginiin sama itu. Polanya itu sama. Kita ini dengan pikiran kita, kan pikiran kita bukan berarti di otak aja itu. Itu sampai ke ini. Makanya yang bisa menerima rasa itu bahkan sampai ke ujung kaki kita ini merasa sakit gitu. Seperti itu juga roh melingkupi. Perikoresis itu kan melingkupi. Berarti kalau dibagi itu namanya membagi, itu bukan perikoresis yang tadi contoh lu sih bro, menurut gua. Dan itu juga memang ajaran Romo dan bapak-bapak gereja seperti itu yang karena Romo juga belajar kan dari situ. Jadi perikoresis itu cuman kan itu satu substansi itu, 3 pribadi, bukan bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan kan itu dalam satu itu. Kalau kayak gitu tadi kan kamu membagi itu namanya. Kalau 3 pai tadi tuh, itu udah membagi. Iya, 3 kalau jadi 3 bagian membagi itu jadi bro. sepertiga. Itu 3 bagian itu. Ya, sepertiga. Makanya Padahal ada ya kalau waktu itu perikoresis gua itu nggak tahu saling ya. mendiami. Gue nggak tahu ya siapa ya waktu itu yang agak-agak Yahudi-Yahudian, dia juga menggunakan konsep itu. Aduh, itu namanya sudah membagi Allah, sementara kita ini nggak bisa dibagi. Kalau saya dibelah ya udah saya mati, nggak bisa dibagi. Tapi gue kalau ngelihat yang kemarin diagramnya lu, Bapak kan besar tuh, bulat, baru di dalamnya Bapak itu kan ada roh. supaya bukan, itu kan karena gue menggambarkan. Nanti kalau gue garisin dengan yang sama kan nggak kelihatan gitu loh. Maksud gue angka 1 itu nggak akan kelihatan kalau gue samain di garis sebenarnya di garis yang sama. Bukan yang ini, bukan yang angka 1. Jadi kemarin kan kalau nggak salah si itu tuh apa, yang host yang tadi lu naikin siapa namanya itu? Farek ya? Siapa namanya? Duran ya? Nggak tahu. Gue nggak tahu yang mana. Komal yang sebelum project kita lu taikin. Yang tadi gue mau naik hostnya tidur. Nah, dia kan nampilin kan kemarin itu salah. Iya, dia itu salah. Makanya kemarin gue bilang enggak kayak gitu, Basma. Dia itu udah sering gue nasihatin sih masih ngeyel. Enggak. Tapi kan lu yang suruh nampilin. Itu dia bikin kayak diagram bagi 3 gitu. Makanya gue bilang itu enggak kayak gitu. Oh, iya. Perikoresis tuh enggak gitu. Nah, ini si kayak karpa gitu ya. Nah, diagramnya kan Bapak besar tuh kan, Bapak besar, baru ada lingkaran kecil lagi, firman, lingkaran kecil lagi, roh di dalamnya Bapak tuh kan, karena keluar dari sang Bapak. Itu yang gue maksud gambarnya. Nggak tahu bener nggak ya itu? Kurang tepat, makanya kemarin tuh nggak gitu. Gue udah sempet juga di Zoom bukan kayak gitu, Basma bilang. Melingkupi itu nggak gitu maknanya. Kenapa? Karena Yesus juga dikatakan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya apa? Kalau Allah lebih besar, berarti Yesus itu di dalamnya aja. Tapi Bapa itu nggak di dalam Yesus. Firman itu nggak melingkupi juga. Itu nggak perikoresis maknanya gitu loh bro. Paham? Cuman kalau misalkan nih ya, sebenarnya dari kata-kata aja ya. Sebenarnya dari kata-kata aja ya. Dikatakan kan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Menurut lu tuh kayak gimana? Menurut lu tuh kayak gimana? Bagaimana? Sama-sama aku kan Yesus selalu berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Menurut lu gimana itu? Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar nggak kalau kayak gitu? Nah, itu dia. Kalau dalam perspektif Islam sih kan Bapak kan besar banget itu kan. Nah, kalau misalkan kita ngomonginnya tasawuf, perspektif Islam ya. Gue kan Islam. Nah, kaget lo ya. Nah, gue kan Islam gini. Jadi kalau misalkan dalam perspektif tasawuf itu kan, kalau misalkan manunggaling kawula Gusti itu kejawen ya, atau wahdatul wujud, Tuhan itu tidak terbatas gitu kan. Dia karena keterbesarannya itu fundamentalnya itu. Nah, karena kita ada di dalamnya dia, otomatis dia juga ada di dalam kita begitu. Nah, makanya kalau misalkan gambar yang kemarin Bapak besar, terus di dalamnya lingkarannya ada roh, ada firman, itu lebih make sense sih menurut gue. Cuman tadi gue yang bertanya masalah yang perikoresis yang 3 itu pai sih. Iya, itu kurang tepat. Karena dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Ini sih by dalil semua, makanya kata saya juga ini
nggak bisa lepas. Jadi analogi yang kami pakai itu nggak semua lepas dari konteks, semua di dalam konteks. Kalau dikatakan apa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, artinya apa? Setara. Firman itu setara, roh itu setara dengan Bapa. Sama seperti itu. pikiran Jadi setara yang dengan si kalau Jack. dikatakan dia dibuat lebih rendah itu mungkin, bukan mungkin sih sebenarnya, itu ketika dia konteksnya itu apa? Dia merendahkan diri. Artinya apa dia merendahkan diri? Dia yang tadinya setara dibuat jadi sedikit lebih rendah, itu loh maksudnya. Makanya dia itu dikatakan merendahkan diri gitu. Merendahkan diri ini supaya apa? Supaya apa? Nah inilah upaya keselamatan tadi gitu. Karena ada tujuannya firman ini mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba gitu. Tadinya dia setara. Artinya merendahkan berarti, kan artinya yang tadinya tinggi jadi rendah, itu paling basic kan yang kita tahu kan. Nggak mungkin yang kalau dia memang lebih rendah dia merendahkan lagi kan, nggak gitu. Nah berarti kalau dalam perspektif lo sarksi itu ada di dalamnya firman kan? Paling melingkupi. Tiasnya jarang dirayu cowok. Jadi gini deh, cara seorang tuh merayu Tuhannya begini. Aku midras mencarimu, tapi yang ketemui bukan dirimu tapi diriku. Gak ngerti gue ya. Ini ya Kenapa lu ger? Salah minum obat. Jarang dirayu gitu. Jadi Allah Tuhan itu dirayu loh. Jadi para pencari Tuhan itu berkata seperti itu. Jadi Yesus Tuhan, adalah kan? Yesus berapa kali berapa kali Yesus itu merayu Bapa dalam setiap perkataannya. Gibran ini. Jangan sampai aku yang lebih mengerti Yesus daripada kalian loh. Yesus itu selalu merayu. Gue kalau modelan straight gini sama papa jahat udah kelar gue. Bro Jack, kita lanjutin ya. Berarti saksi itu di dalamnya Sang Firman ya. Dan Sang Firman juga dan Yesus itu juga ada di dalam dirinya, ada sang sepenuhnya ilahi itu juga kan? Itu tadi itu aku ngasih jawaban loh itu. Lu pada paham gak sih? Paham bro. Cuman gue pengen nanya bro Jack nih. Nah lalu gue pengen bertanya begini. Selain di dalam Sang Firman ini, alam semesta ini dan segala isinya ini ada di dalam Sang Firman atau di luar Sang Firman? Ya tetap di dalam Sang Firman. Juga kalau di dalam kemanusiaannya ya mungkin bisa dibilang di luarnya. Karena kan dia di dalam kemanusiaan. Tetapi kan semuanya itu kan di dalam ciptaan gitu ya. Makanya kan kita lebih bilangnya dari awal saling mendiami. Gitu. Iya. Nah kalau alam semesta ini berarti ada di luar Sang Firman apa di dalam Sang Firman? Alam semesta ya, planet. Dia tetap di dalam Sang Firman, di dalam keilahiannya. Tapi kalau di dalam kemanusiaannya tentu ya dia Sang Firman tuh di dalam kemanusiaannya ya ada di alam ini, ada di planet bumi ini. Ya, berarti kita statusnya bedanya apa? Planet, Project, terus Mbak Tias itu statusnya inkarnasi Firman apa gimana? Karena kita kan ada di dalam Sang Firman semua nih. Iya. Panteisme. Panteisme ini. Kita kan memiliki awal tapi tidak memiliki akhir. Sementara kalau firman itu tidak berawal, tidak berakhir. Kalau manusia itu kan memiliki awal tapi tidak memiliki akhir. Karena dia hadis kan sifatnya kan. Ya. Baru. Betul. Tapi kalau Sang Firman itu kekal di dalam diri Allah. Karena itu adalah pikiran Allah. Begitu Allah ada dia berpikir. Iya. Memang kalau kita berbicara tentang keilahian itu tidak bermula dan tidak berakhir. Cuman yang saya pertanyakan yang tentang yang baru-baru ini nih, termasuk Yesus, kita dan segala isi planet-planet, gunung semuanya. Iya, semua tetap kalau yang begitu nuzul berarti kan itu ada sesuatu yang baru. Kalau dalam PL itu kan kita sebut sebagai Kristofani ya, atau penampakan Teofani. Allah pada perjanjian lama. Kristofani atau Teofani. Nah, itu kan penampakan Allah dalam perjanjian lama. Tapi
dia kan berinkarnasi, dalam Mm-mm. artian dia mengambil daging, ya memang ada permulaan kalau yang seperti itu. Mm-mm. Nah, statusnya Seperti kita itu. semua yang ada di Komal ini inkarnasi atau ciptaan? Kalau Ya kita bukan statusnya karena sih ciptaan, tentunya. karena sebentar, aku buka Yohanes 3 ya. Perbedaannya dengan ini ada di sini, di dalam Yohanes 3. Jadi kita bukan sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang nuzul. Nah, perbedaannya ini, sorry, aku buka dulu ya. Mana sih? Nah, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, kita harus bedakan antara segala sesuatu dengan dia. Dia ini adalah sang firman pencipta tadi ya. Sang firman yang adalah pencipta. Ya, jadi ini straight ya di sini. Sini adalah ciptaan, segala sesuatu. Nah, sementara ini adalah dia, sang firman. Nah, kita loncat ya, ayat 9. Terang yang sungguhnya, tadi sang firman disubstitusi dengan terang ya kan? Mm-mm. Tapi sama prinsipnya. Terang yang sungguhnya yang menerangi setiap orang apa? Sedang datang. Nah, perhatikan notasi sedang datang ini diulang. Ayat 11, ia datang. Sang firman itu datang. Dengan cara apa? Firman itu menjadi manusia. Nah, kita bukanlah sang firman yang datang. Mm. Kita bukan terang yang sedang datang. Bukan. Kita berada pada level segala sesuatu. Nah, dia pada level ini, pencipta. Jadi pencipta itu datang. Mm. Dikatakan datang. Datang. Dengan cara apa? Firman itu menjadi manusia. Oh, Alarm. Berarti statusnya ya. kalau khusus untuk Yesus dia ini ya inkarnasi. Kalau yang Sang lain firman adalah itu ciptaan ya. sendiri. Kalau yang lain Ya, kalau ciptaan, yang lain itu termasuk di dalam Yohanes 3 ini, perbedaan. Segala sesuatu ini bagian kita. dijadikan itu ya. Dijadikan oleh, nah dia ini sang firman. Karena dari tadi konteksnya satu ya, pada mulai adalah firman. Firman, ya kan? Firman. Firman, ya kan? Nah, dia di sini adalah firman. Nah, dijadikan di sini secara apa namanya linguistik dia adalah diinkarnasi atau dijadikan Oke. diinkarnasi Ah, atau diapakan? Soalnya nggak diciptakan kan itu, dijadikan. Panta, tru, auto, egeneto, kai, koris. Segala sesuatu ada oleh dia. Auto, of him, oleh dia. True of him kan? Genitif, ya, ada melalui dia. To be ini kan jadi. Verb second aorist middle ponent di third singular. Segala sesuatu ada melalui dia, melalui dia. Mm-mm. Jadi yang segala sesuatu ini pasti dibedakan dari him. Through him. To be. Ya, Tapi Interupsi. gimana Interupsi. interupsinya, Bro? silakan. Eh, Halo. Hilang Terputus, suaranya. bro. Berarti di dia room nggak si Rido tadi 5 aku kena blocker. Aku ditendang. Aku ditendang, bro. Aku ditendang tadi. Ayah salah apa sama Michan ayah? Aku tuh nggak ngomong jahat loh. Aku karena gini, Michan tadi tuh nanya. Salah ayat, biasa salah ayat. Bukan bro. Dia itu kan nanya di mana ayat Tritunggal. Ku buka dari 1 Yohanes 5 ayat 7, ku buka sampai ke naskah Vetus Itala. Jadi kan dia cuma pakai Sinaiticus sama Vaticanus. Aku tunjukkan yang Vetus Itala. Nah, sama yang Matius 28. Nah, dia buka manuskrip, dia bilang nggak ada. Ya udah aku bukain manuskrip. Bener, di Sinaiticus ada Matius 28. Nah, sekarang ku mirroring. Masalahnya di situ ku mirroring. Aku tunjukkan. Mbak Michan, maaf loh Mbak Michan, ada 2 tambahan surat yaitu surat Al-Khal dan surat Al-Haf di dalam manuskrip naskah Ubay bin Ka'ab. Aku bilang gitu. Kemudian yang siapa punyanya Ibnu Mas'ud itu juga ada perbedaan.
Nah, panjang dari situ. Wah, pada emosi tadi. Kalau kalau masalah Quran itu gampang. Tanyain ayat Al-Quran ada berapa. Kalau 6666 kan dia kena orang tuh semuanya. Salah itu. Undang-undang. Parah Karena banget nanti ya. kan Enggak. enggak, karena kan ada yang 6235, 6324. Hmm. Itu Heeh. banyak loh itu yang Itu kan dibuang loh itu. enggak, kalau itu enggak masalah itu. Kalau kalau itu kan masalah di titik komanya, Bro. Enggak Hmm. masalah itu Kan Lexa. ada. Hmm. Iya, itu kan cuma masalah di titik komanya. Yang Jadi ngomong ada project yang bro, ngambil nafas bukan gue. Enggak, panjang dan lain itu kan sebagainya. omongan ngawur sebenarnya. Sembarang sebut. Aduh, udah. Itu internal lo dah. Aku nggak mau tik-tik Hmm. lah. Kalau lo Pokoknya stand as my, kalau versi Hafes sih 6236 versi Hafes ya. Ya udah ya, asal mereka jangan maksudnya, sampai sebut 6666. Jangan sampai di mereka bulat gitu. Nanti ntar eh, lu tulis aja Bapak Jahat 6666 ya. 4 lagi 6 ya kan, bukan 3. Oke, lanjut bro. aku Berarti kalau aku kalau yang stand as opponent, aku maksudnya dia bicara masalah manuskrip kekristenan, baru aku bicara. Kalau lu kan nggak ngomongin manuskrip gua, aku nggak akan. Aku malu aku ngomong ke lu, gue jadi polemikus ke lu. iya. Nah, True of Him ini berarti secara apa namanya perspektif di kalangan Kristen diciptakan apa gimana, bro? Iya, egeneto itu kan dia ada, segala sesuatu ada melalui auton Mm-mm. him, auto bukan auton. Mm. Soalnya Nah ini kan dengan ayat ini aliran-aliran panteisme juga muncul dari sini, bro. aliran panteisme. Konteksnya gimana? Iya, bahwa semuanya berasal dari kalau kita ngomonginnya apa namanya? Oh, saya paham, Kalau Sam. Tetapi kan gini, ada ini kejelasan ini. Nih, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari apa? Dari segala yang telah dijadikan. Jadi, yang berhubungan dengan panteisme itu kan mereka bermula. Mm-mm. Nah, bedanya di situ. Loh kan segala sesuatu bermula. Kayak manusia, manusia bermula, tapi kan manusia kekal. Mm. Setelah bermula dia kekal. Nah, barang-barang itu kayak misalnya bumi, langit itu kan mereka bermula terus nanti hancur. Jadi ada keterangan ini makanya ngeri loh. Aku baca Injil Yohanes tuh makin ngeri loh. Makin hari tuh makin, ternyata dia detail banget ya. Tidak ada Ya, ya. suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi memang sudah ada pembedaan di sini antara pencipta dan ciptaan, antara dia dengan segala sesuatu. Aku Berarti boleh ini dulu, aku boleh nambahin nggak? mm, Barang Jack. Oke, silakan bro. Mungkin Lexa Matus mungkin bisa koreksi gua ya. mm, Tetapi di dalam paham panteisme itu karena firman ini dalam tanda kutip itu sebenarnya sama seperti bahan dasar nggak sih? Iya kan? Maka mm, karena itu semua bahan dasar ini semuanya dari firman ini. Pasti ada mengandung firman atau yang kita sebut nur atau cahaya ini. Nah, tetapi di dalam kitab Yohanes ini dikatakan bahwa dia atau sang firman ini adalah satu pribadi. Ini yang membedakan sebenarnya. Oke, lanjut Project. Iya, Sebelum masalahnya kan yang menjadi pembeda itu kan karena dia ada pemulanya, ada awalnya. Nah, kalau kita buka nih, sorry, aduh, pada mulai adalah firman. Nah, ini menggunakan tenses yang apa sih istilahnya tuh? Ini ya, sebentar. Nah, dia menggunakan tensesnya imperfect. NRK and hologos, ya. Jadi kata n di sini dengan n di sini beda, ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini ada, jadi adanya itu dari sono nggak berujung. Jadi dia tuh nggak ada awalnya, dia benar-benar dari sono ujungnya sono tuh makanya menggunakan apa imperfect mm. Sepanjang gitu. segala abad itu. Kegagalan itu. Yes, lebih dulu. lebih enak Ke Sekarang baca yang bahasa belakang, Inggris. selamanya. ke belakang sampai ke depan tuh terus panjang, nggak ada akhir. Dalam Ya, kegagalan itu. makanya aku suka 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 gambarin gini, ya gini ya. Gini ya. Ini meja, ini ada kertas. Nah, ini Allah di sini ya. Nah, Allah di sini. Nah,
Dia ada di sini, dia ada di ujung, dia juga ada di tengah. Jadi segala sesuatu bagi dia itu now-nya dia. Itu. Anggap ini perjalanan hidup kita. Dia ada di ujung, dia ada di sini, dia ada di dimanapun. Karena segala sesuatu ini now-nya bagi dia. Karena dia ada dari dulu, Hmm. nggak selesai-selesai dari besok, nggak Ya, selesai. dia Dia udah di mengatasi sini. waktu. Iya, dia udah di keduanya ini, di sana dan di sini. Wih, ada Pak Ben Hur nih. Aduh, Shalom naik. Salam. Tadi belum selesai juga dia tuh. Ini mungkin nyambung ya, Project ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, dia menggunakan past ya, tense di situ. Before Abraham was, I am. Akulah iya, aku. Tapi Ya, dia menggunakan present. Karena di masa lalu pun dia menjadi present. Dia menjadi apa? Dia menjadi masa yang sekarang. Dia ada di masa sekarang. Gitu kurang lebih. masa sekarang dan masa lampau. Itu buat dia Eh, sama aja. Project Dia begadang adalah nih. sang ada itu. Nggak jadi tidur ya. Shalom, shalom, shalom. iya. Shalom Eh, bro. Jadi Bro. bangun Shalom aku. Bro Ronda. Project. Shalom. Iya Jadi nggak rame apa-apa. ya. Aku mau tidur, tapi aku mau narasi sedikit ya. Boleh nggak? Boleh Ngomong apa Nggak lama, dong. nggak lama, nggak lama. Tahu tuh. Jadi begini, ini kita sudah masuk ranah filosofis Kristen. Pertama begini, bro Seleksa, tadi kan kita sempat diskusi. Pada saat Anda berbicara esensi Allah, yang perlu Anda perhatikan dalam filosofis, Allah itu tidak termasuk genus. Tahu kan genus? Tahu. Nah, definisi genus. Genus itu Apa bukan itu Pak? kategori. Tolong Genus itu diterangkan Pak supaya genus di itu bawah bukan paham. kategori. Itu bukan kategori. Kalau misalnya binatang itu termasuk genus karena dia memiliki kategori-kategori. Misalnya ikan, binatang itu Taksonomi terdiri lah. dari ikan, ya terdiri dari apa namanya? Terdiri dari anjing, ada kategori-kategori taksonomi itu tadi. Tapi manusia pun tidak termasuk genus, makhluk yang unik, apalagi Allah. Itu pertama. Jadi bukan genus. Sehingga kenapa kita menolak panteisme? Karena esensi Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Itu pertama. Yang kedua, dalilnya dalam Alkitab. Kita lihat ya. Project bisa Berbicara, tampilin gambar nggak Project? berbicara. Yang tadi lingkaran Project. Mau nunjukin ke Bro Ben Hur Project. Ntar dulu Tadi, sedikit iya, aja boleh. saya selesaikan. Berbicara hakikat Allah, kalau dibandingkan dengan materi manusia, di dalam filosofis Kristen dibilang hanya Allah yang realitas. Terlalu jauh kalau kita besar-besarkan antara hakikat Allah dengan ciptaan. Ciptaan itu nggak ada artinya. Dalilnya di Yesaya 40 ayat 17, Mazmur 39 ayat 5. Saya kasih lihat ya. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia. Yesaya 40 ayat 17. Mazmur 39 ayat 5. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Jadi kalau kita mau bandingkan transendensi Allah dengan materi, dikatakan yang realitas hanya Allah sendiri. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nothing. Tapi justru itu, dia menjadi imanen. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Dia mengimanensikan dirinya supaya dia bisa berelasi dengan ciptaan. Melalui apa? Melalui firman. Jadi kalau sekali lagi berbicara esensi Allah, nggak bisa kita masuk di kategori genus. Nggak ada yang sebanding dengan dia. Nggak ada yang serupa dengan dia. Yesaya 40 kan? Dan ditawari. Tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya, yang saya katakan tadi, analogi-analogi itu semua tidak masuk kalau kita berbicara perikoresis. Hanya bisa dianalogikan, tapi pada dasarnya hanya membantu kita untuk sedikit memahami, tapi nggak bakalan sampai kalau kita udah bicara masuk ke esensi Allah. Ayat-ayat itu tadi.
Makanya ada teologi berkata begini, kalau esensi Allah dibanding-bandingkan dengan materi, nggak bakalan ada teologi. Karena nggak bisa. Ilmu tentang Allah nggak bakalan ada teologi. Terlalu jauh, nggak ada batasnya, nggak ada ininya. Oleh sebab itu tadi kita menolak apa itu panteisme, termasuk deisme. Dan panteisme itu udah ditolak sama Paulus di Kisah Para Rasul 17. Kan di situ Paulus berdiskusi dengan ini kan, saya buka ya. Kisah Para Rasul 17. Dia berdiskusi dengan golongan Epikorus dan Stoa. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Iya. Epikuros itu cikal bakalnya panteis. Stoa itu cikal bakalnya deisme. Itu sudah dibantah sama Paulus. Makanya Paulus lanjutkan pembahasan di ayat berapa itu ya? Di ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Itu luar biasa tuh, Kisah Para Rasul 17 itu. Waktu Paulus berada di Athena. Paulus di Athena. Kisah 17 ayat 16. Makanya Paulus juga berkata demikian. Ya, saya kasih lihat ya. Kenapa dunia, jangankan Allah. Kita berbicara Allah, kita berbicara makhluk spiritual. Itu nggak bisa dibandingkan. Paulus itu menulis begini. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini baru bicara mengenai dunia spiritual, non materi ya. Itu enggak, yang terlihat ini tercipta dari yang tidak terlihat. Makanya di ayat selanjutnya juga Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan kekal, yang kelihatan ini adalah sementara. Itu. Jadi kalau berbicara esensi Allah ya begitulah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah tadi yang pengen gue tanyain gini sih Bro Benhur, yang masalah apa namanya ke Bro Jeki tadi tuh, tadi udah baca ya chatnya Bro Benhur ya? Oh belum. Oh belum ya. Nah bisa tampilin nggak Bro Jack? Yang tadi PAI 3. Jadi karena pernyataan atau argumennya Bro Benhur tadi, Bro Jeki kemarin, nah gue jadi mengambil kesimpulan dengan diagram seperti ini. Bentar ya. Makanya tuh nggak bisa. PAI 3, Esensi ini Allah kan tadi benar Kari Tias Koreksi itu bilang. ini, nah baru ini Bapa Sang Firman baru sama Roh Kudus. Nah baru ditambahkan di situ karena mengambil rupa manusia, ya kan Hologos Sarx Egereto. Nah gue tambahin titik tuh di salah satunya. Tolong Bro Jack. Ditambahkan titik di sini. Nah itu titik itu adalah Sarx-nya Yesus. Nggak bisa Begitu. bro. Makanya untuk sementara karena Bro Jeki mengatakan begini kemarin, kenapa acap kali Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Karena untuk sementara waktu selama 33 tahun gitu kan, bahwa Yesus itu selalu mengatakan dirinya lebih rendah daripada Bapa karena hal ini, karena ada nilas titik ini. Oh bukan, gitu loh, Bro. enggak. Tadi saya udah katakan di awal. Dia Salah ini mengambil berarti ya? Iya, dia mengambil hakikat kemanusiaan itu. Dari ayat-ayat tadi kan saya udah jelaskan. Firman dibandingkan dengan materi, itu nggak ada apa-apanya. Makanya teolog berkata begini. Pertama, dia menambah hakikat kemanusiaan, itu tidak sama sekali tidak ada perubahan, sama sekali tidak mengubah realitas firman. Itu pertama. Thomas Aquinas lebih jauh berkata, yang inkarnasi itu bukan hakikat, yang inkarnasi itu adalah pribadi. Itu Thomas Aquinas sampai berkata begitu. Jadi yang inkarnasi bukan hakikat, tapi pribadi. Baca Thomas Aquinas. Baca tulisan Thomas Aquinas. Gitu. Jadi secara ontologis tetap tidak berubah sama sekali. Kemudian dikatakan dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Bukan secara ontologisnya, bahkan ada teolog yang mengatakan bahkan dalam kemanusiaannya pun Yesus tidak lebih rendah dari malaikat. Kenapa?
berbicara tentang dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Karena sebenarnya hakikat manusia dicipta lebih tinggi dari malaikat. Karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah, malaikat tidak. Jadi kita lebih tinggi dari malaikat. Namun yang dikatakan dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, dalam arti dia harus menjalani penderitaan dan kematian di kayu salib. Itu aja. Nah, yang Bukan pertanyaan kedua yang bicara. tadi gua pengen tanya ke Bro Benhur tadi di roomnya Bro Jeki. Yang kedua masalah dia naik ke surga nih Bro Benhur. Jadi ketika Iya. dia naik ke surga ini duduk di samping Bapak, statusnya menjadi murni Sang Firman lagi 100% atau bagaimana tubuh kemuliaan Tidak itu? menjadi, tidak menjadi. Jadi firman itu tetap, saya sudah jelaskan berkali-kali, tidak ada perubahan. Yakobus 1 ayat 7 kan, padanya tidak ada perubahan karena bayangan ataupun pertukaran. Ah, Ah, firman itu iya. Secara fundamental kan memang dia enggak tuh. Nah, Yesus, katanya kalau kata Bro Jack Cita tadi soma, dia di surga itu menjadi soma, tubuh kemuliaan. iya tadi saya juga bilang juga begitu, tubuh kemuliaan. Hipostasis union itu kan sekali dan selama-lamanya. Iya. Iya. Ini saya tambahin dikit ya. Jadi gini loh bro. Jadi ketika firman itu mengambil atau menambahkan kodrat kemanusiaan, firman itu memang gak berubah. Dia yang tetap di dalam Bapa itu gak berubah. Hanya dia gini nih, kayak menambahkan, dikatakan menambahkan kodrat kemanusiaan. Istilahnya gini ya, saya memakaikan baju itu masuk ke saya, tetapi saya kan tidak berubah jadi baju itu gitu loh. Itu loh maksudnya. Nah, paham. Nah, Iya. sekarang sarksnya udah nggak ada nih karena dia naik ke surga menjadi soma. Berarti sarks udah nggak ada nih ya, daging udah nggak ada nih ya. Adanya soma dong. Ada, tetap ada. Makanya dia kan jadi nggak berubah. kita Oh, tetap ya, silakan. tidak tahu seperti apa bentuknya ya. Aku tubuh sedikit kemuliaan lagi kita baru belum mau tahu. turun, soalnya mau tidur. Aku mau bahas Gimana? sedikit aja Filipi. Ini orang salah mengerti kalimat yang di Filipi itu. Yang pertama mengatakan yang dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebenarnya bukan seperti itu, bahasa Indonesia terbatas. Sebenarnya artinya itu Yesus tidak perlu dia mengklaim bahwa dia adalah Allah karena dia adalah Allah. Sang Firman itu adalah Allah. Itu bahasa aslinya. Dia tidak perlu mengklaim atau merampok atau mengambil kesetaraan dengan Dia Allah tidak itu. merampas kesetaraan itu kan, Merampas Pak. kesetaraan dengan Allah. Ya, Karena dia udah setara. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini. Who in form of God, from God to be know something to grasp. Dia tidak mempertahankan. iya, To govern. Jadi ya memang tidak merampas untuk menjadi setara dengan Allah. Jadi karena itu itu bukan sudah sesuatu yang hakikatnya. dirampas gitu. Karena Karena memang hakikatnya. Iya. Kemudian di situ ada kata yang dikatakan milik yang dipertahankan itu kan kata yang dipakai kan huparkon. Huparkon itu present participle. Itu artinya apa? Keberlangsungannya sebagai firman itu terus berlanjut. Artinya waktu dia berkenosis, ya, waktu dia mengosongkan dirinya, ekonen, kata hiparkon itu present participle menunjukkan dia tetap keberadaannya sebagai sang firman itu terus berlanjut. Gitu. Hiparkon itu di mana ya, Pak ya? Filipi 2 ayat 7, Ya, ayat 6, ayat 6. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Oh, yang maksud Pak Benhur tuh yang mengosongkan diri tuh ya? Iya, yang Iya bukan? Yang nah itu milik mengosongkan diri tuh iya. sebenarnya memang kurang tepat ya, karena aku kemarin juga nanya sama Romo, sebenarnya itu lebih tepatnya tuh dia tidak menunjukkan keilahiannya gitu. Ibarat kata nih, kita sebenarnya orang kaya tapi kita nggak lagi nampakkan ini kita orang kaya gitu loh. Betul. Itu maksud dia itu merendahkan diri atau mengosongkan diri itu maksudnya gitu. Dia tetap orang kaya begitu kan. gitu ya. Betul. Itu kata Orang hiparkon kaya itu. yang humble. Maksudku permisi sebentar. Maksudku it's so amazing gitu loh. Maksudnya nggak nun jauh di atas sana, tapi dia benar-benar apa ya? Mau sama kita gitu loh. Itu yang maksudnya bukti kasih ya kalau aku bilang. Karena Allah itu kasih, betul. 5225 coba dilihat, Bro. Strongnya 5225. Ini nih, Pak. Nah, itu hiparkon itu. Coba baca. Pagi semuanya. Pagi. Iya, selamat pagi. Present participle kan pagi. Oh, yang ini. Iya. Yang ini. Teman-teman intermezzo dikit, itu kata pacok
firman Tuhan nggak bisa simpulkan sesuka hati. Harus disimpulkan berdasarkan data yang valid. Oke, lanjut. Emang kita nggak pakai data apa? Itu semua Ya, itu semua ayat loh. valid Itu pokoknya. semua Ya ayat. siap kita. Iya. Kita harus menggunakan data yang valid. Siap. Valid. Kalau nggak, aku turun dulu dong. Aku ngantuk banget nih. Pak Terima kasih ya Aduh, udah dikasih. siap, Nanti siap. Iya. cari Pak waktu Benur lah. kemana? Oke, sebentar, Bro sebentar Pak Benur, Benur. Bro Benur, Sebentar Pak Benur. Iya, iya. Bro Sebentar Benur, Pak Benur. benernya Satu lagi ini Pak kan Dia Benur. kurang Bro valid. Lexa. Bro pertanyaan gue Lexa. satu lagi nih. Satu Nah, lagi, itu. masalah Udah. Itu hubungan ya. Bapa sebagai roh, terus Roh Kudus sama roh insaninya Yesus nih. Gimana relasinya itu, Bro Benur? Aku Bapak sebagai dikotomi. roh. Baru Mm-mm. dengar aku Bapak Bapak sebagai Iya, roh. sebagai roh. hakikat Bapa sebagai roh, ya Jadi kan? begini, di kata Yohanes 4 ayat 24 itu banyak orang salah mengerti. Itu tulisannya pneumahotheos. Lihat bahasa Mm-mm. Inggrisnya. God is spirit tanpa kata sandang. Bukan di situ ditulis God is a spirit. Enggak. Tapi God Berapa Pak Benur? Yohanes 4 ayat 24. Oke. Yang 4 ayat 24. Iya. Yohanes Masuk 4 ayat Itu 24. Allah itu suka roh. salah. Itu suka salah diartiin emang, Pak. Iya. Bang, kalau bagusnya ini memang bahasa Inggris tuh lebih mantep gitu. Oh, ini ya. God is Iya. spirit. Pneumahotheos Ini tanpa kata sandang. kalau siapa namanya? Kalau Bang Kipli suka bilangnya roh itu Allah gitu. Roh itu Allah. Tapi salah. Kenapa? Karena ada kata sandang di sini yang menentukan dia yang subjek. Hotheos ini adalah subjek karena ada kata sandang. Jadi kalau dalam Yunani perhatikan kata sandang, perhatikan Iya. apa ya itulah nanti Tapi bisa. yang menjadi tekanan itu di pneumanya, Bro. Di situ ditulis bukan ho pneuma, itu tanpa kata sandang. Itu sama dengan Oh, Yohanes 1 ayat 1 itu. Theos and oke. hologos. Oh, dan firman itu Ah, adalah Allah. itu Oh, kan gimana? Theos and hologos kan Yohanes tidak menulis hotheos and hologos. Kalau dia Iya menulis betul. hotheos and hologos, Logos berarti itu adalah Bapa. logos itu adalah Bapa. Iya. Itu Makanya jadi ditulisnya jadi Kaiteos Yohanes. and Hologos. Iya. Kalau ditulis Hotheos and Hologos itu udah Bisa ditukar, bisa Jesus only. Jesus only. Nah, Nah, kalau perspektifnya Bro Benhur kan dikotomi nih. Kalau perspektif yang trikotomi di sini siapa ya? sama aja sebenarnya sih itu. Kalau saya memang trikotomi, tapi Ah, memang ada dua ayat-ayat itu saling mendukung, ada dikotomi, ada trikotomi. Jadi aku tetap hargai yang dikotomi gitu. ah. Bahkan Nah, dalam kalau perspektif dikotomi itu aku trikotomi, pakai untuk menjelaskan duinatur. Kalau trikotomi itu untuk menjelaskan trinitas. Kalau aku biasanya pakai gitu. nah Jadi relasi antar dikotomi rohnya itu kan gimana? Bukan, jadi gini, tadi saya oke. menjelaskan pneumahotheos itu Allah itu roh. Kalau bro lihat di pengakuan iman Westminster yang short catechismus itu yang dipakai gereja-gereja di Inggris ya tahun 1647. Terus di bukunya Calvin Institute yang pertama. Terus di mana? Di pengakuan iman Heidelberg dan di tulisan teolog-teolog semua, teologi sistematik. Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara tentang hakikat Allah sebagai roh, bukan Allah itu hipostasisnya roh atau wujudnya roh, bukan. Itu berkaitan dengan hakikatnya. Apa itu roh itu? Pneuma itu dalam arti tak terbatas. Pertama, roh itu menghidupkan. Kedua, roh itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Namun roh itu juga dapat menampakkan diri dalam rupa apapun. Itulah yang dimaksud sebagai roh. Namun hakikat Allah bukan hanya roh. Hakikat Allah kita juga esa. Hakikat Allah juga kita berkepribadian. Dia memiliki kehendak, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki satu lagi kesadaran Ya diri. ada. Kesadaran diri. Makanya Bapa sadar akan anak, anak sadar akan Bapa. Ya Bapa muliakanlah aku sejak sebelum dunia diciptakan sebelum muliakanlah aku dari kekekalan. Bapa juga muliakan anak dan Bapa dan anak sadar akan Roh Kudus. Itu berkepribadian. Kesalahan daripada oneness dan juga unitarian tidak membedakan hakikat dan hipostasis. Jatuh mereka situ hancur.
Dan sebenarnya mereka Iya, juga ini Pak Benur, kesalahan mereka adalah mereka mengartikan Allah itu secara kuanti, bukan secara kuali. Itu Betul, Ya, kesalahan kedua sebenarnya. betul, dan secara ini ya keberadaan yang tapi keberapaan. betul. Ya, dan keberapaan. ini ya yang makna pneuma tadi tuh itu yang Pak Ben-Hur bilang itu benar ya, nggak terbatas dan tak terdefinisikan atau karena apa? Karena Allah itu Gaib. memang misteri, nggak ada yang tahu. Betul. Seperti apa Allah itu kan ada juga itu ayatnya kan. Cuman anak yang tahu siapa bapak dan bapak yang tahu Betul. siapa anak dan Betul. juga di 1 Korintus 2 ayat 11 hanya roh yang tahu siapa apa yang ada terdapat di Dalam dalam diri diri Allah. bapak. Dalam diri Allah. Ya, Betul. jadi mau kayak gimana pun dia, makna dari numa atau penuma ya kita bilangnya numa sebenarnya Romo selalu bilangnya numa gitu kan. Nah, itu gitu, tidak terlihat, tidak terjelaskan maknanya itu yang suka disalahpahami Wanes ini. Roh itu Bukan udah asap gitu ibaratnya ya, kayak jin, spirit. jadi numa itu artinya itu sulit lah menjelaskan Betul. artinya gitu, artinya tidak terjelaskan gitu. Betul. Misteri. Betul. Nah, Holy itu dia. Spirit. Makanya orang teolog mengatakan begini, kekristenan itu sebatas apa yang diwahyukan. Bahkan apa yang diwahyukan pun karena pengetahuan kita belum sempurna, nggak semua kita bisa cerna. Ah, betul. Iya. Betul. Dan ini pemahaman kayak gini memang dibutuhkan yang namanya gereja, memang benar. Makanya Yesus tuh nggak nurunin kitab, bro. Nuruninnya mendirikan gereja gitu. Supaya Bro apa? Ini Ben-Hur ngantuk pemahaman nih kayak kayaknya gini nih. nih. Iya, aku mau tidur dulu udah nggak tahan. Iya. Oke, Pak Nanti Benur. besok Nanti lah. besok kita Thank you bro ngobrol-ngobrol ya. lagi ya. Terima kasih ya, thank you semuanya. Iya, Terima Thank you kasih Pak thank you. Cita, Benur. thank Salam you salam. Alkitab, thank you. Oke, aku minta maaf ya, ini harus Agak. tutup lapak nih. Aduh, Iya. jangan gara-gara Oke, gua dong. aku minta Bro maaf Jack, ya untuk bisa teman-teman nggak yang di bawah, minta maaf. jawab Tapi yang sebelum pertanyaan tutup terakhir lapak, tadi? Yang terakhir tadi aja. Bapak apa namanya kalau apa namanya banyak pernyataan kan begitu kan. Bapak hakikatnya roh. Nah, sedangkan hipostasisnya di dalam Trinity itu juga ada Roh Kudus. Nah, lalu juga di apa namanya manusia ada roh insani. Itu gimana tuh, Bro? Ya. Relasinya antar tiga roh itu. Kayak begini bro. Iya, gimana? Ketika kamu berbicara mengenai kemanusiaan Yesus, itu sudah tidak ada hubungan dengan Trinitas, tapi itu berhubungan dengan yang namanya itu Kristologi. Itu Bedakan adalah satu studi Tritunggal. tersendiri. Itu nggak ada hubungan sama Tritunggal, bro. Tritunggal dengan Kristologi jangan dicampur aduk. Jangan dicampur. Itu nggak nyambung. Jadi yang di dalam di dalam Kristologi itu kita sebut sebagai hypostatic union. Itu nggak ada hubungan dengan Tritunggal. Jadi kemanusiaan Yesus, bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia, itu nggak ada urusan sama Tritunggal. Ngerti kan? Itu adalah dua ranah yang berbeda, bro. supaya pemahamannya dapat gitu. Oke. Dipercepat gimana, Bro? Nah, roh Udah, insaninya itu udah bilang. Itu nggak nyambung, bro. roh insaninya didapat dari mana maksud gue? Nggak, itu makanya kita berbicara mengenai Kristologi ini, bahwa ketika Kristus menjadi manusia sempurna, ya tubuhnya adalah tubuh yang sempurna. Dia menjadi manusia sebagaimana itunya. Tapi itu nggak ada urusan sama yang namanya Tritunggal itu, yaitu Sang Bapa yang mempunyai firman dan rohnya. Itu nggak ada urusan. Yang aku bikin kemarin itu loh ya, yang itunya Nah, Tritunggal dia ini. maksud gue ada Gimana? interkonektivitas nggak? Maksudnya konektivitas antara roh insaninya Yesus dengan Roh Kudus dengan Bapa sebagai roh. Maksud gue gitu loh. Ya, tetap posisinya tetap saling mendiami, bro, tetapan bro. Ini ya, firman itu menjadi manusia Yesus Kristus. Maka di dalam keilahiannya dia adalah sang firman. Di dalam kemanusiaannya dia manusia. Nah, manusia itu kan tubuh, jiwa, roh. Ajaran Apoloniaris itu dianggap sesat karena dia mengatakan Yesus nggak punya roh manusiawi. Ajaran Apoloniaris ya, itu ada itu. Nah, kemudian apa namanya? Nah, firman itu kan tentu dia berperekorosis. Ya, menurutku sih udah sederhana sih, bro. Atau mau seperti apa lagi? Nah, roh itu tuh yang dibawa tuh. Nih, roh ini didapat dari mana maksud gue? Dari kemanusiaannya Maria. Iya, itu kalau kita, kan ada namanya tradusianisme. Jadi gini, serentak ada gimana ya? Atau gini, kan ada kreationisme. Kreationisme itu dari mana jiwa berasal gitu kan? Oh,
ketika terjadi pembuahan berarti Tuhan sedang menciptakan. Nah, itu kreasionisme. Tapi kalau tradusianisme ya memang itu serentak ada gitu loh. Jadi pas pas terjadi pembuahan tuh ya memang serentak ada, bukan bukan diciptakan Tuhan, karena Tuhan menciptakan selesai pada hari ke-6. Keenam. Ya, Tuhan sudah itu masuk dalam, kalau dalam kuliah itu materi antropologi. Maksudnya di situ. Soalnya ada yang Maksudnya ini mengatakan ketradusianisme. roh ini adalah Roh Kudus. Ada yang mengatakan begitu beberapa ya Ya, ada yang aliran. mengatakan roh ini adalah Roh Kudus. Ada yang mengatakan, tetapi roh ini ya memang roh manusia. Karena apa? Karena firman itu menjadi manusia. Dia bukan menjadi siluman setengah manusia. Jadi manusia Nah, ini pasti memiliki tubuh jiwa roh manusia. hmm. Nah, ajaran yang mengatakan bahwa dia tidak mempunyai roh insani itu disebut apol apol apa ya nak Apolo, itu nak? apolinarisme. Apolinarisme. Oke, Apolinarianisme. sip. Nah, itu nice. Gitu. Berarti kalau secara Jadi gini loh, dalil bro. yang umumnya Nah, di ini ya, bro. Tritunggal, roh Ini insani ini asalnya asbabun nuzulnya dari mana? Gitu loh. Asbabun, ya. kemanusiaan itu Tubuh jiwa dibentuk. roh. Jadi gini, Bro. Kalau ya tubuh jiwa roh ini kan langsung, Bro, menggunakan, kita percayanya tradusianisme. Jadi itu langsung gitu loh, Bro. Terjadi. Oh, Begitu langsung gitu loh, Bro. Jadi through apa ya? Melalui apa sih? Sebentar, aku coba buka sedangkan yang materi disebut sang tradusianisme ya. sumber kan hanya Bapa kan? Ya, Oh, Bapak Haji. iya, tapi masalahnya kan gini, Bro. Sebentar, tradusianisme ya. Kalau tiba-tiba tanpa jeda muncul gimana gitu ya rohnya. Sedangkan fundamentalnya manusia adalah roh. Roh itu langsung berputar menjadi jiwa, lalu bermanifestasi atau inkarnasi menjadi tubuh wujud itu. Fundamentalnya manusia roh, baru menjadi jiwa, baru membentuk lagi. Kalau di dalam literasi lu kan ini ya, roh itu tunggu 4 bulan ya baru ada ya, baru ditiupkan ya. Gitu nggak sih, Bro? Kalau ini ya beberapa ilmu kalam. Kalau gue kan lebih kepada saintifik. Kalau misalkan ngomongin jiwa, kita spektrumnya ada 3. 1 kognitif, afeksi, baru ketiga psikomotorik. Dan itu terbentuk juga semuanya dari partikel atom kan. Bawahannya dari gitu. Jadi hembusan ruh itu maksudnya adalah interaksi lemah, interaksi kuat, elektromagnetis sama gravitasi. Nah, itu yang disebut roh. Bagi gue ya, karena gue kan scientific base teologi gue. Nah, baru dari situ jadi inti atom lalu bergabung lagi menjadi elemen, jadi molekul, jadi seterusnya lah, menjadi organ, jaringan, sel jaringan, organel. Itu tradusianisme apa ayat? Ya, Doktrin. dalam teologi Kristen, tradusianisme adalah tentang asal-usul jiwa yang berpendapat bahwa aspek material ini ditransmisikan melalui generasi alami bersama dengan tubuh aspek material manusia. Jadi terjadi generasi alami gitu loh. Bentar. Alami ini dari Bapak berarti. Sebelum kita tutup ya, Lexa ya. Oh, itu kan ada bahwa itu dikandung dari Roh Kudus gitu loh, Bro. Oh, gitu. Berarti Ya, berarti jadi ayatnya di mana itu ini, ya, Nak? Dikandung dari Roh Kudus itu ayatnya di mana? Matius 1 ayat 18. Nah, berarti sumber ruh insaninya Yesus adalah intifikasi daripada Roh Kudus ya, intifikasi ya. Benar nggak? Bukan. Jadi yang mengerjakan kandungan itu, yang ngebentuk kandungan di dalam rahimnya Maria itu adalah Roh Kudus itu gitu. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Okay. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita buka Yunaninya. Tapi Lexa, gue mau nanya dikit boleh nggak? Boleh. Kenapa itu perkataan itu profile picture lu kenapa nun, Bro? Oh, ini Rumi, Bro. Itu Rumi. Itu Jalaluddin Rumi. Apa ya? Tasawuf apa sih, Bro? Tasawuf. Dia kan filsuf. Tasawuf, tapi itu huruf nun bukan sih? Huruf nun. Gua ngambil gambar Nasrani. Bukan.
Kalau mungkin ada campuran apa namanya bau-bau Nasraninya di gambar itu, mungkin dalam perspektif lo kali. Menurut Ya gue makanya, enggak. setahu gua Nun melambangkan Nasrani, tapi nggak tahu. Oke lanjut bro. Iya, Ya, gitu sih. gitu ya. Berarti intinya dia bukan intifikasi dari Ruh Insani Yesus, bukan intifikasi daripada nuzulnya Roh Kudus itu ya. Eh, kalau kita sih, kalau itu udah roh insani, gimana? Ya memang roh insani. Pokoknya Udah ada murni missing link lah ya. kemanusiaannya. Untuk menjelaskan itu ada missing link. Pokoknya tiba-tiba jadilah gitu lah ya. Ya Bukan kalau missing secara link sih tradisionisme, sebenarnya. ya. Bukan Gimana? missing link sebenarnya, karena inkarnasi itu kan memang misteri, itu nggak akan bisa kita tangkap tuh. Jadi Mm-mm. bagaimana firman itu ada di dalam tubuh manusia Yesus, bagaimana juga dia tetap satu di dalam diri Yesus tuh, ya itu tetap misteri, karena Allah itu Mm-mm. memang misteri, nggak ada yang tahu bro. Kita Oke cuma oke. bisa menjelaskan sebatas ya kayak tadi gambar ayah tadi tuh, Mm-mm. firman itu ada di dalam Bapa, tetapi dia juga nyatu di dalam Mm-mm. kemanusiaannya. Makanya Yesus selalu berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, bukan artinya Bapa di dalam kemanusiaannya itu, bukan, tetapi firman itu mendiami di Bapa, mendiami juga di dalam pribadi manusia Mm-mm. Yesus gitu. Pokoknya yang jelas Oke. tubuh, jiwa dan roh itu adalah inkarnasinya Sang Firman. Udah gitu aja lah ya. Supaya cepat. Oke. Apa? Tubuh juga Sebentar bro. inkarnasi Sang Firman. Iya. Jadi gini ya. Karena gini Tadi bro, Berbentur naik cara lagi tuh. kerja Allah, cara kerja Allah itu nggak bisa satu-satu bro, nggak bisa firman doang gitu loh. Dia Sini memang bertiga-tiga gitu. Roh Kudus yang mengerjakan, firman yang menambahkan kodrat, Allah yang mengutus, seperti itu. Sumbernya dari Allah gitu. Nggak bisa Iya. satu-satu, nggak bisa firman doang gitu yang Enggak, Shalom, yang shalom. tradisian. oh ya Iya, kalau yang Di sini gue intinya jelasin. tradisionisme. Gini gue Gimana juga bro? jelasin bro Alexa. Asal usul jiwa dan roh dalam kekristenan itu ada 3 pandangan. Pandangan pertama itu adalah praeksistensi roh atau dan jiwa. Itu yang kembangkan tuh Origen. Mm-mm. Jadi pada mulanya waktu Allah menghembuskan itu, semua umat manusia yang dulu sampai hari ini sampai akan datang sebenarnya itu udah punya praeksistensi. Itu Origen, namanya pandangan praeksistensi. Mm-mm. Kemudian ada pandangan tradusian yang disebutkan Jack Cita tadi. Tradusian itu dari Adam itu menyebar secara natural kepada manusia-manusia selanjutnya. Dalilnya itu di Kisah Para Rasul berapa itu? Dari 1 orang aja Allah telah menciptakan bangsa-bangsa. Makanya Hawa diciptakan dari Adam, tidak ada dikatakan Hawa itu diembusi lagi roh. Tapi dia memang dia turun dari Adam. Terus sampai ke kita ini, itu secara natural, itu tradusian, dia menyebar propagasi. Gitu. Itu Baru yang tradusian. ketiga Kalau yang ketiga kreasionisme. adalah kreasionisme. Itu yang anut Calvin dan siapa ya? Dia coba pakai dalil buka Zakaria bahasa. gitu. Coba buka bahasa aslinya ya, yang ketika Adam dibuat tidur itu dibagi dua loh. Kalau mau lihat Iya. bahasa aslinya itu dibagi dua dari sisi. Dari rusuk gitu. Bukan tulang diambil, bukan. Makanya dibelah itu dari tengah. Aduh maaf, ini noise siapa ya? Makanya tapi yang paling banyak dianut itu tradusian. Oh, karena awalnya dari Adam itulah ya, makanya Iya. ruhnya udah ada ya. Kalau yang praeksistensi tadi ini ya bro ya, hembusan ruhnya adalah Roh Kudus, berarti ruh yang ada di Adam. Iya, waktu dihembuskan pokoknya entah di mana lah di Roh alam Allah. gitu. Roh Allah. Terus dia menyatu pada saat janin itu, ini gitulah kata teorinya si siapa, Origen. Tapi itu kurang populer, yang paling populer adalah tradusian. Tradusian ya. Iya. Nah, oke. Ya udah gue benar-benar tidur ngantuk. Udah Ya lah. tidur bro, thank you bro. Iya. Salam. Nah oke lah, kesampingan kristologinya kita ngomongin apa namanya yang Tritunggalnya tuh. Nah yang membedakan apa Roh Kudus dengan Bapa sebagai roh? Hakikatnya Bapa adalah Iya. roh, bukan hakikat Allah ya, hakikat Bapa. Hakikat Bapa adalah roh. Itu tadi kayaknya udah jelas banget tuh Pak Udah Bemor jelas. sama ini Roh kita. itu maksudnya goib Balik, gitu jangan loh, balik bro. lagi. Bro, roh itu maksudnya goib. Goib itu gimana sih? Ya tidak bisa didefinisikan. Bukan Bisa berarti dijelaskan. hakikat Allah. Bukan berarti hakikat Bapa itu kayak asap, kayak jin gitu loh. Yang kamu lihat di film-film kayak hantu Casper. Bukan Oke. gitu. Gua ganti pertanyaan deh. Sederhana, sebentar. Bapa Paling adalah roh. sederhana gini ya.
sama Roh Kudus bedanya apa paling gitu sederhana maksudnya? gini, Ya sama-sama di goib. dalam Allah ini kan Allah itu kan bicara wujud. Mm-mm. Jadi ada yang Bapa ya, Bapa ada, firman Mm-mm. itu kan pikiran atau kata-kata. Mm-mm. Pikiran sekaligus Roh perkataan dia ya itu hidup. hidup. Jadi Tritunggal itu Allah yang satu, dia ada, dia berkata atau berpikir dan dia hidup. Itu yang paling sederhananya. Ini kalau gini perspektif ini ya, sifatullah. Sifatullah. Iya. Gue coba Enggak kalau jelaskan yang tadi ya, Reksa ya. Sedikit ya, aja teman-teman boleh. boleh koreksi kalau gue salah. Bapa adalah roh, itu tidak salah. Artinya Bapa itu sifatnya goib, tidak bisa didefinisikan. Itu yang pertama. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah nafas Allah, hayatnya. Itu aja. Oke, silakan. Iya. Dia ada, hidup dan berkata-kata. Bro Jack gimana? Sederhana banget. Sama argumennya Bro Ahlul Kitab, setuju ya? Sama Emang kan? betul, Sama. emang gitu. Sama Iya, ya. sama. Berarti Bapa Itu adalah roh, kalau Roh Kudus Hid- adalah hayatnya gitu ya? hayatnya ya, Bapa hayatnya, adalah hidupnya roh itu. dalam artian dia goib, tidak bisa didefinisikan. Spirit, Transenden. Oh gitu, terang yang transcendent. dia transendennya ya, terang yang tak terhampiri lah ya. Iya, spirit di situ, roh di situ kamu jangan mengartikan seperti asap gitu loh, kayak jin, bukan gitu. Berarti kan? Oke. Kalau dia kayak asap berarti udah nggak transenden lagi dong, bisa kita definisikan. Oke lah, siap. Kalau itu Kita aja doa kali Bro dulu Jack. lah ayah. Aku juga Ya. udah 5 watt, udah nyoba cuci Oke, muka kita dari tadi. istirahat ya Ya, teman-teman oke. ya. Thank you. Oke ya, Oke. ini Iya. teman-teman, thank you ya Bro Lexa. Sebentar, Makasih. Agatha dan Ahlul Kitab dan Kelinci, kita doa buat teman-teman di bawah nih. Ada Oke, kita 1000 doa orang di dulu bawah. deh. Yap. Oke. Gue turun dulu ya. Salam. Oke, Assalamualaikum. hati-hati. Shalom. Hati-hati, bro. Shalom, Salam. shalom bro. Salam. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami di bawah, juga teman-teman yang sempat mampir lewat. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka. Biarlah mereka termasuk orang yang dipanggil. Mereka boleh mengalami menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami hari demi hari mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus aku berdoa buat teman-teman membuka hatinya untuk Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Thank you ya. Shalom semuanya. Oke, waalaikumsalam teman-teman. Waalaikumsalam. Tuhan berkati.